Witan wae Pak. Oh iya? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat aku lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makalah ke-148 menuju 150 teman-teman. Cycle akhir di cycle pertama untuk kajian hikam. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Atau ma hajabaka wujudu mawjudin anillahi ma'ahu. Ma hajabaka anillahi tidak bisa menghijabmu dari Allah apa wujudu mawjudin adanya sesuatu yang mawjudin yang wujud yang dijadikan ada ma'ahu beserta bersama Allah. Walakin akan tetapi hajabaka anhu yang telah menghijabmu darinya itu tawahhumu mawjudin ma'ahu adalah prasangka atau waham, persangkaan. Waham itu di bawah don. Di bawah don. Tawahhumu mawjudin ma'ahu, prasangka adanya sesuatu yang wujud bersamanya. Di antara kita mungkin ada orang yang sudah terbiasa dalam banyak hal, dalam beberapa hal mengkaitkan kejadian-kejadiannya dengan kehadiran Allah. Ada juga yang baru sampai pada hanya di lafaz. Ada juga yang bahkan mungkin Allahnya tidak pernah terabsen tersebut. Dari kesemuanya itu tidak jarang kita mengkorelasikannya, menghubungkannya dengan keberadaan hijab. Seolah-olah kesulitan kita mendapati kehadiran Allah itu karena keberadaan hijab. Yang kalau kemudian kita renungi sedikit lebih jauh,
seolah-olah hijab ini adalah kambing hitam, itu kira-kira seperti itu. Satu pihak satu pihak, satu kondisi, karena bagaimanapun hijab itu juga sama-sama makhluk kan posisi. Satu pihak yang bisa menghalangi proses kedekatan kita atau sampainya kita ke Allah, atau hanya sekedar menghalangi dari sekedar keinginan kita untuk bisa merasakan atau menghadirkan Allah meskipun hanya dalam lisan, sehingga lisan kita sekalipun agak sulit untuk mengucapkan Allahnya, gitu kira-kira seperti itu. Maksudnya singkat nama kadang-kadang masih BCA lah, masih banyak cari alasan. Atau dacena saya merasa kesulitan mendapati Allah itu karena hijab saya, mungkin karena hijab saya sangat banyak. Nah, kalau kita cermati dengan proses perjalanan kita, teman-teman, yang sejak dari dulu kita sudah banyak diajak untuk lebih banyak move in daripada move on. Maka salah satu prakteknya adalah ya termasuk bagaimana kemudian cara kita menyikapi hijab itu. Bahwa hijab itu seakan-akan adalah satu pihak, seperti halnya setan, seringkali dijadikan sebagai kambing hitam atas ketidakmampuan kita untuk mengenali diri kita sendiri, memarifati diri kita sendiri. Ketidakmampuan atau kesulitan kita memarifati diri kita sendiri, ini kita belum berbicara syahadat terhadap diri, syahadat diri gitu. Seringkali ketidakmampuan kita untuk memarifati diri kita itu seringkali dijadikan alasannya itu banyak dari alasannya adalah tidak pantas karena hijab saya masih banyak. Ya artinya bukan berarti tidak dihilangkan, tetapi keberadaannya itu seringkali malah dijadikan fokus utama yang menjadi kambing hitam. Jadi kita beralih profesi menjadi tukang jual kambing, kambing hitam, bukan malah menarik ke dalam, gitu. Karena bagaimanapun hakikatnya adalah baik diri kita, termasuk juga di dalamnya adalah hijab, setan dan yang lain-lain. Itu semua adalah pada hakikatnya semuanya adalah makhluk semuanya di hadapan Allah, gitu kan. Nah, maka diingatkan ma hajabaka anillahi wujudi maujudin ma'ah. Tidak ada satupun yang bisa menghijabmu dari Allah, wujudi maujudin, keberadaan sesuatu yang diadakan oleh Allah besertanya. Jadi sebetulnya apapun bentuknya yang kemudian kita anggap itu sebagai sebuah hijab, kalau kemudian kita memahami sedikit agak maju gitu kira-kira, kedudukannya tidak sedikit pun tidak akan bisa menghalangi kedekatan kita dengan Allah, gitu. Makanya Allah seringkali mengingatkan aqrabu ilaihi min hablil warid, gitu. Lebih dekat daripada urat. Karena memang faktanya bagaimanapun ya posisinya semuanya adalah makhluk, gitu. Bahkan mungkin juga apa yang kita anggap hijab juga sesungguhnya juga mereka itu disebut mereka karena kita sudah dikenalkan dengan makhluk eling, makhluk nyaring, dan makhluk cicing. Pada hakikatnya juga sedang melaksanakan peran sebagai makhluknya Allah, gitu kira-kira seperti itu. Maka dan kita juga sudah diajarkan kan, tidak ada hitam putih, tidak ada gelap, tidak ada terang, semuanya sama. Apalagi kalau kemudian juga kita sudah mulai dikenalkan dengan wilayah-wilayah fana, gitu. Kalau semuanya sudah tidak ada, maka apalagi yang bisa menghalang, yang bisa dijadikan alasan untuk gara-gara hijab, gitu. Karena jangankan hijab, diri kitanya juga sudah nggak ada, gitu.
Maka yang ketika semuanya sudah menjadi Allah, hijab pun pada akhirnya juga Allah kan gitu. Karena dia makhluk dan makhluk itu mesti punya Tuhan. Allah yang menciptakan. Maka bagaimana kemudian kita bisa mengatakan dan menyalahkan hijab itu? Maksudnya lebih terfokus untuk menyalahkan sesuatu yang ada di luar dalam bentuk hijab. Karena pada dasarnya secara hukum kalau misalkan dikatakan hukum, tidak ada satupun yang sifatnya ada kemudian diadakan, itu tidak ada satupun yang bisa menghijab pada dasarnya. Dia dikatakan menjadi hijab itu ya karena kita menyebutnya sebagai penghalang gara-gara itu gitu. Jadi seolah-olah dia menghalangi. Padahal kalaupun ada yang disebut hijab itu, walakin hajabaka anhu. Nah, ini yang dimaksud tadi lebih banyak, seharusnya memang kita lebih banyak ke dalam itu. Walakin hajabaka anhu tawahhumu maujudin ma'ahu. Yang menghijab kita itu bukan sesuatu yang ada di luar diri kita. Justru yang menghijab itu adalah tawahhumu maujudin ma'ahu. Wahamnya kita, cara kita, mindset kita terhadap apapun yang ada di luar diri kita. Ya mungkin ya terlalu ekstrim sepertinya kalau kita mengatakan seolah-olah Allah itu bisa disandingkan dengan makhluknya gitu. Tapi ini juga mungkin barangkali untuk menjadi treatment kepada diri kita ini sepertinya menjadi penting. Kita seringkali menunjuk musyrik itu keluar gitu. Boleh jadi kita sendiri yang menempatkan sesuatu yang kita anggap hijab itu seolah-olah dia berdiri bahkan mungkin lebih besar daripada Allahnya sendiri, sehingga karena sesuatu yang kita anggap hijab itu menghalangi pandangan kita dari Allah, maka seolah-olah hijab ini lebih besar dari Allah. Bahkan mungkin lebih tidak sopan ya kalau mengatakan seperti itu. Maka di sini ini seperti pembahasan, seolah-olah ini seperti pembahasan yang lalu-lalu, tetapi tentu ini adalah pembahasan progres, pembahasan lanjutan. Dulu mungkin kita dikenalkan di awal-awal berjalan, kita dikenalkan ada hijab, ada apa, bahwa dalam diri kita ada hijab atau di depan kita ada hijab. Nah, malam ini kita mulai dikenalkan lebih jauh bagaimana kemudian sesungguhnya kita menempatkan hijab itu. Jadi jangan terus-terusan menyalahkan hijab. Yang salah itu bukan hijabnya, tapi tawahhumu maujudin ma'ahu. Yang salah itu adalah cara kita memperlakukan hijab itu. Karena kalau kita menganggap diri kita fana, semua juga tidak ada. Kalau semuanya sudah tidak ada, berarti tidak ada sekat seharusnya antara kita dengan Allah. Maka kita diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illa anta ya. Kemudian la ilaha illa ana. Ketika semuanya sudah tidak ada, ya tidak ada siapapun, ya Allah. Barangkali sebagai pengantarnya seperti itu mungkin. Langsung ya. Baik, ada dua contoh nih. Seperti yang di-share di grup tentang apa itu air minum, Cleo ya. Tapi dikasih sedotan 5 dan orang yang mencoba itu nggak tahu kalau ternyata itu cuma satu sumber ya, satu sumber air minum. Dia ngomong ini le minerale yang sebelah sini, terus kemudian ini ngomong Pristine. Terus ada yang Indomaret, asam-asam itu pahit Aqua, terus kemudian Indomaret, air Indomaret, terus terakhir Cleo. Itu loh waham. Gitu loh. Jadi bahayanya ketika seseorang itu prasangka itu masih bisa dibelokin. Tapi kalau waham itu terselip. Halus, seolah-olah tidak membahayakan. Namun engkau akan terjebak dalam wilayah prasangkamu sendiri. Prasangka yang memang sudah bukan lagi bisa dilipat-lipat. Oke, bisa ditiadakan.
Makanya tadi kan Kang Iman nyebutin sesuatu itu sebetulnya nggak ada yang bisa menghalangi manusia. Karena manusia itu khalifah, kata Islam. Kalau di Kristen, khususnya Katolik, saya nggak ngomong Protestan, khususnya Katolik. Katolik itu minoritas loh di Indonesia. Tapi sumbangsi pastor untuk dunia itu yang paling besar adalah Indonesia. Oke. Kalau dalam bahasa Buddhis, semua orang itu akan bisa menjadi Buddha. Buddha itu bukan Tuhan, tapi utusan. Gitu ya. Dalam Hindu, itu nanti engkau akan mulai memahami yang namanya hilang samsara, dan setelah itu nanti akan menjadi Krishna. Gitu. Oke, sama semuanya. Di 2400 agama yang lain juga mengakui dengan prinsip yang sama. Saya tidak menyamakan, tidak menyeragamkan, tapi ternyata semua agama itu mengacu pada kefanaan. Oke, bagaimana engkau akan pengen menjadi manusia abadi ya? Bako, kalau engkau nggak memahami abko. Nah, contoh yang kedua, ini ada dalam diri kita, Nusantara. Ada yang namanya anatta. Dalam bahasa Sanskerta itu lebih dekat dengan wilayah bahasa Suryani. Bahasa awal di dunia adalah Suryani. Baru kemudian diturunkan karena memang terlalu detail dan nggak banyak yang nggak paham, akhirnya diciptakanlah bahasa Ibrani. Oke. Seorang nabi di awal-awal semuanya paham tentang bahasa Suryani. Termasuk Rasulullah, karena diajarkan oleh Jibril. Nah, apa ini? Ketika kemudian bahasa Suryani itu diturunkan di Indonesia, itu menjadi bahasa Sanskerta. Berarti di situ anatta. A itu nggak ada kan sebetulnya. Kan diawali dengan hana caraka ya, hono coroko. Tapi ini anatta. Oke. Bisa diartikan bahwasanya semua ciptaan manusia, semua yang kemudian difikirkan oleh manusia itu tiada kalau diselipkan ha, maka menjadi anahata. Oke. Kalau hanya dihilangkan, maka tiada semuanya. Karena setiap ciptaan manusia itu pasti akan dikembalikan dan akan rusak. Oke. Makanya huruf awalan dalam bahasa Sanskerta, kemudian yang kita pakai itu hana caraka. Kenapa ha dulu? Karena menyebutkan ha itu adalah Sang Yang Widi. Ha itu adalah Gusti Pangeran, Sang Yang Tunggal. Walaupun saat itu mereka masih bingung Sang Yang Tunggal itu seperti apa. Tapi diajarkan oleh Nabi Ibrahim dari dulu ada Tarekat Ibrahimiyah dulu mungkin ya, gitulah bahasanya. Kan Nabi Ibrahim itu dari satu sisi versi sejarah memiliki 3 istri. Siti Hajar, Siti Saro, satu lagi yang dari Nusantara yang namanya Ketura. Gitu. Nah, saat beliau itu di sini kholwat bahasanya, meditasi, topo dan lain sebagainya, beliau mengajarkan bahwasanya di semua ciptaan itu pasti ada yang mimpin kan, tapi Nabi Ibrahim tidak bisa kemudian menjabarkan secara detail wujudnya kayak gimana. Akhirnya yang terjadi adalah semua yang terlihat ini adalah wujud. Ketika wujud Allah, wujud Sang Yang Tunggal, ketika engkau ngelihat jelas dan itu kreasimu, ciptaanmu,
Dan ketika engkau bangga, itu yang salah. Karena ini yang akan menjebakmu. Udah nyiptain ya nyiptain karena memang kersane Allah. Gitu ta. Ya. Maka diselipkan di situ. Anahata, haknya di tengah, di pusat. Anatta. Ini misteri, padahal di dalam Sanskerta tidak ada A, karena semuanya jamak. Manusia jamak. Bahasa yang lebih ekstrimnya lagi di beberapa kitab-kitab kuno di Jawa, manusia itu adalah semesta yang menyamar menjadi makhluk yang lebih kecil. Bisa paham? Berarti kan jamak dalam. Maka agar ini tidak menjadi Tuhan, tidak merusak dirinya, maka diselipkan yang namanya A. A itu tunggal. Ya. A itu apa? A itu adalah, coba dilihat, di Hana Caraka semuanya A semuanya. Hana Caraka Data Sawala gitu ya. Nah, yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa terwakili adalah A. Maka diselipkan A, berarti A itu tunggal. Kalau manusia tidak diawali dengan mengenal Tuhan, maka manusia akan menjadi Tuhan. Dan manusia kalau kemudian tidak mengenal dirinya tanpa juga diawali oleh Tuhan, tidak mengenal Tuhan, maka manusia akan menjadi perusak dan rusak sendiri. Gitu. Bahasa balik lagi ke hikam. Sebetulnya gitu kan, akhirnya kan ngomong tuh Syekh Ibnu Athaillah. Setelah kita itu dijejali dengan banyak sekali makalah-makalah ya. Tapi gitu kita ketika dijelaskan yang bab ini juga masih ragu. Sebetulnya batu ada nggak? Nggak ada. Batu itu makhluk hidup nggak? Mati. Tapi kemudian karena kita itu belajar tentang fisika dan lain sebagainya, menganggap bahwa itu makhluk cicing, berarti kan masih hidup. Tapi kita nggak tahu. Yakinnya itu masih setengah-setengah. Batu itu kenapa disebut makhluk hidup? Karena di dalam batu itu juga bergerak. Atom dengan atom ini berkembang. Tapi kita kayak seolah-olah batu ya tetap seperti itu dari tahun ke tahun. Karena ukuran kita adalah meter, sentimeter. Tapi kalau mereka ukurannya lebih kecil. Bahasanya kalau di sentimeter 0,00 berapa. Bisa difahami. Nah, kalau kemarin saya nanya ke Kang Iman, ketika ngobrol sendiri, bertiga, berempat. Percaya nggak nanti ada siksa kubur? Bagi sebagian orang, oh saya nggak percaya Pak ada siksa kubur. Karena dia meyakini bahwasanya tidak ada siksa kubur, maka dia bisa bebas melakukan apapun di dunia. Oke. Satu lagi, ada sebagian orang yang mengakui bahwasanya dia percaya bahwasanya ada siksa kubur. Akhirnya yang terjadi, dia melakukan dengan kehati-hatian. Sama kan? Yang satu meyakini bahwasanya tidak ada siksa kubur, yang satu meyakini ada. Dua-duanya punya keyakinan. Permasalahannya yang di tengah. Dia meyakini adanya siksa kubur, tapi dia di dunia malas-malesan. Kata ustadznya, kalau kamu percaya dengan siksa kubur, kenapa kamu masih main slot? Kenapa kamu tidak cari bekal akhirat? Kok masih malas-malesan? Gitu kan? Nah kita di bagian yang mana ini teh? Di antara tiga golongan ini. Tengah apa kan? Gitu. Malas-malesan. Akhirnya yang terjadi, batasan yang engkau ciptakan sebetulnya ini hanya selembar kertas tisu.
Bagaimana nanti batasan itu akan membuat bangunan yang kokoh? Kalau engkau sendiri tidak mampu untuk meyakinkan dirimu bahwasanya dengan adanya batasanmu, maka engkau akan berkelimpahan. Dengan batasanmu, engkau akan selamat. Gitu. Nah, sekarang ciptain sendiri. Anda yang bagian golongan yang mana? Kalau saran saya, kalau nggak 1 ya 3, gitu loh. Oke. Karena batasan-batasan itu batasan yang engkau kehendaki. Karena tadi disebutkan di hikam, apapun sebetulnya yang menghalangimu, yang menghijabmu, itu yang tidak akan bisa memperlihatkan bahwasanya Allah itu udah dekat loh sama kamu. Allah dekat sama kamu. Engkau bisa lihat Allah. Oke. Wah, saya itu nggak percaya. Karena saya sebetulnya pengen lihat Allah. Ditarik lagi. Apakah cahayamu di dalam dirimu itu mampu untuk bisa melihat Allah? Contoh aja, tulisan. Ketika kita di tengah gelap gulita, cahaya kita itu boro-boro kayak lilin. Kecil banget. Seatom misalkan. Sebutir debu. Cahaya masih segitu. Kira-kira masih bisa lihat itu tulisan dengan jelas? Nggak bisa baca. Nah, ketika kita itu masih seolah-olah tidak bisa merasakan, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa melihat semua sifat, asma, dan lain sebagainya. Berarti sebetulnya cahayamu yang masih kecil kan? Gitu. Ada 2 alternatif, cahaya yang diperbesar untuk akhirnya melihat semua kegelapan yang ada, ujung kegelapan. Ini butuh proses lama. Berarti karena memakai logika. Yang dipakai berarti harusnya engkau orang yang tidak meyakini tadi. Tapi karena tidak meyakini, engkau pengen mencari celah bahwasanya semua kitab yang ditulis oleh para ulama, semua penelitian yang diteliti oleh ilmuwan itu cacat. Maka engkau akan menemukan ujungnya. Oh, ternyata itu. Dan rata-rata peneliti menemukan ujungnya. Dan ujungnya adalah ternyata Islam benar ya. Alih-alih dia itu mencari kekurangan Islam, tapi ternyata ujung-ujungnya menunjukkan bahwasanya kebenaran adalah di dalam agama Islam. Gitu loh. Oke? Nah, berarti kan ini harus Anda harus belajar tentang pancaniti. Jangan hanya menerima keilmuan doang. Oh, terima, teliti dong. Dikaji, dipraktekin. Gitu. Semakin engkau tidak percaya berarti harusnya engkau itu senang karena ada celah untuk menjebak. Ternyata Islam salah. Misalkan kayak gitu. Ya, ini mah kita saya mah nggak pakai ilmunya Al-Ghazali, Pak, ribet. Gitu misalkan. Saya nggak pakai ilmu itu, pokoknya saya mah Islam ala saya. Gitu. Berarti engkau nggak percaya dengan ini dong. Berarti buktiin. Oke. Atau engkau membuat batasan. Meyakini sepenuhnya. Tapi di situ engkau juga harus tahu kondisi tubuhmu, kondisi dirimu. Ini kan ibaratnya seorang anak kecil percaya dengan bahwasannya di perpustakaan itu semua buku itu ini ya, semua buku itu baik ya. Nah, kebayang itu kita masih kecil, masih TK harus melahap semua buku satu perpustakaan. Bahkan kiai-kiai aja bingung kok. Contoh kecil. Dan itu menjadi perdebatan. Semua ikan di lautan itu halal.
anjing halal haram? Haram. Haram. Nah, Allah menciptakan sesuatu gabungan dari anjing dan ikan. Namanya anjing laut. Anjing laut itu hukumnya apa berarti? Halal. Gitu. Bingung ya. Gitu. Makanya menciptakan batasan itu bukan untuk kekakuan, tapi menciptakan batasan itu hanya untuk kemudian saya stepnya sampai di sini. Step awal. Kalau kamu nggak menentukan stepnya, yang terjadi apa? Engkau merasa kurang saja. Kondisinya seperti ini di teman-teman kebanyakan. Ngerasa jauh ilmunya daripada saya, ngerasa jauh kemampuannya daripada saya, ngerasa minder dengan teman-teman yang sudah level 5, ngerasa ini minder akhirnya ketika ngelihat ada teman-teman yang di level 1 tapi dia pemahamannya lebih jauh. Kenapa sih harus seperti itu? Kalau saya ngomong ke Kang Iman, menyempatkan waktu itu, saya tidak pernah membatasi dengan ingat kata-kata saya, tapi saya tidak pernah memberikan kata-kata secara spesifik. Ayo rasakan, ayo pelajari bab ini, harus 100% paham ya. Oke, detailingnya kan saya nggak pernah ngajarin, kan? Oke. Jadi ketika kemudian teman-teman tuh baru ngerasain sedikit, ya itu sudah cukup, gitu tah. Disyukuri. Oh berarti saya cuman 10%. Kok tahu 10%? Ketika kumpul atau di grup, yang ini ngomong, saya ngerasain ada panas di sebelah sini, ada aliran api di sini, ada ini seperti ini, dinginnya seperti ini, perubahan kelistrikannya gini. Minder ya? Enggak, harusnya, oh itu takaran dia. Tinggal kita memakai kerangka berpikir kita sendiri. Oh, kalau di rata-rata berarti itu teman-teman menyebutkan berapa ciri? 6 ciri atau 10 ciri. Berarti saya cuman yang paling dasar ya. Oh, saya 10%. Gitu tuh. Dengan adanya kita itu mencapai tingkatan kita, sebelah mana kita nggak akan bersyukur? Sebelah mana saya menyembunyikan keilmuan? Tidak ada. Tapi persepsimu sendiri. Persepsinya teman-teman sendiri yang akhirnya minder. Siapa yang bikin temboknya? Teman-teman. Terus, yang ini udah dikasih tugas ini. Saya kok belum ya? Gitu. Jadi itu kan persepsimu toh. Cara saya untuk mengangkat seseorang beda-beda kan gitu. Kalau kemudian ini saya kasih ini, diratain semuanya, beda. Ada yang sakitnya seseorang itu yang saya bantu percepat dengan cara cepat, ada yang memang perlambat. Oh, kalau dia dipercepat, dia nggak akan menemukan dirinya. Ya Allah. Gitu. Ada yang ngerasa dicuekin, ada yang gitu ngerasa itu. Nah itu kan persepsi. Hijab loh, gitu. Karena saya diajari guru saya untuk memahami pola-pola bagaimana menjadi seorang guru misalnya. Jangan terlihat sempurna, tapi berikan celah-celah. Di setiap penjelasanmu ada celah agar kemudian muridmu merasa Pak Jul kurang di sebelah situ. Gitu. Hanya untuk nge-trigger. Di situ juga ada dua hal yang bisa dilihat. Kepekaan dia, mulai tumbuhnya kesombongan dia. Kalau sudah mulai tumbuh kesombongan dia, yuk diberesin sekarang. Gitu kan. Jangan cuman, wah sudah bagus semuanya.
ratakan aja semuanya. Ya ora iso. Oke. Nah, contoh seperti ini. Ada contoh lagi. Apa yang menghijabmu? Misalkan ini ngomong tentang keberlimpahan atau mengenal diri, cara move in. Yang satu itu terseok-seok dengan masalahnya. Hancur sehancur-hancurnya. Gitu. Yang satu ngerasa cepet. Ini tes siapa sih yang megang kendali sebetulnya? Dirinya, bukan saya. Saya hanya memperkuat. Oh, kendalinya harusnya di sini, perkuat. Dia selama ini kendalinya di sini, dia pakai yang ini. Saya longgarin bautnya. Gitu. Kenapa itu harus dilakukan? Agar satu, dia mulai paham bahwasanya dirinya memiliki latar belakang yang berbeda. Anda memiliki memori-memori dari masa lampau, di kehidupan-kehidupan masa lampau yang berbeda. Kenapa ya Allah, saya juga baca La ilaha illallah. Tapi kok saya sengsara terus ya? Yang satu, saya itu nggak pakai hitungan ini. Dia ngomong itu seolah-olah ingin berbagi kebahagiaan, keceriaan. Tapi akhirnya kan ngerasa pamer bagi yang lain. Saya itu nggak pakai hitungan. Pokoknya ada kertek hati, la ilaha illallah. Alhamdulillah, bisnis saya lancar. Oh, ternyata saya itu kemarin habis beli rumah lagi. Saya ternyata dapat ini, dapat ini, dapat ini. Panas ya? Panas lah. Ini apa? Karena apa? Latar belakang kita berbeda. Jangan, tapi kan kita sama-sama ngaji bareng. Sama-sama level 5, sama-sama level 4, nggak bisa gitu. Ente diciptain dengan memori yang berbeda. Dengan keturunan yang berbeda. Ketika kemudian di keturunanmu, di atas bapakmu, itu menemukan puncak kebahagiaan, maka engkau akan mendapatkan kemudahan. Tapi kalau kemudian di atas orang tuamu, bapakmu, dia belum memahami ritme, dan ini belum selesai, maka sang cucu ini akan menjadi orang yang sering tersandung. Naik, jatuh lagi, gitu. Bisa paham? Ya. Itu yang namanya anatta. Gitu. Ya. Apa yang kita ciptakan, metode apa aja, seolah-olah sempurna, kalau ini tidak diawali karena Allah, tidak diawali bahwasanya Allah yang mengawalku, dan di tengahnya dikasih Allah lagi, hak lagi, diakhiri oleh Allah lagi, menyerahkan, tidak ada kebanggaan sedikit pun. Yang terjadi, selesai kita. Istilahnya beres kita, usul kita. Usul bukan tahapan yang atas, jangan ngomong itu, nggak bisa dinilai usul. Sebentar. Polanya itu adalah usulnya, usul-usulan. Bahasanya, jangan disetarakan dengan usulnya para kiai, para wali. Ini kan para murid, para pesalik, yang baru tahapan di sini. Ya, bahasanya gitu. Nggak penting anak TK wisuda, loh ya, nggak apa-apa wisuda-wisudaan. Karena wisuda yang sebenarnya ada di pas kuliah ya. Gitu. Ntar S2 ngomong, nggak usah S1, buang-buang, ngapain wisuda. Kalau masih ada jenjang S2. Yang S2, yang S3 protes lagi.
Harusnya yang di wisuda bukan S3, kata yang ini. Apa tuh? Orang yang meninggal di wisuda, udah lulus kan? Gitu ya. Ya harus ya gitu kan ya. Buka ini bercanda. Berarti kan ayo pakai takarannya, takaran bukan orang lain, takaran. Karena setiap jenjang, selama engkau itu tidak dihentak oleh guru, selama engkau itu tidak disalahkan oleh guru, selama dia itu masih ngomong, bagus wes, bagus kok. Bukan menghibur, tapi dia, oh batasannya di situ ya Allah. Ketika seperti itu, maka dibukalah pintu cahaya di situ. Tak, gitu lah. Jangan buru-buru ngejar yang level yang teman-teman bisa gini bisa. Enggak. Tumak nina di situ dulu. Gitu dah. Oke dah. Masya Allah. Tambah ganteng. Tambah bercahaya. Hmm. Sudah ada cahaya satu di rumah. Cahaya. Sudah ini teh. Bab ini sudah ya. Ayo mulai percaya dengan diri sendiri. Kalau engkau tidak percaya dengan diri sendiri, kasihan bapak ibumu, kasihan kakek nenekmu, kasihan bauk-bauk kita, buyut-buyut kita, gedebok bosok, apalagi jangkaware, udek-udek, gitu. Es cendol, kacau saya kita teh. Makanya kalau dalam The Secret, buku The Secret, di saat ini, di sini dan begini, kita adalah versi terbaik. Saat ini, sementawis. Jangan ngomong versi terbaik seperti Harry Potter, Pak. Seperti Khairul Tanjung, Pak. Haritanu, Pak. Sembilan Naga, Pak. Udah ya, aduh bro. Jauh banget kita. Ya. Kita bisa ngukur jauh pendeknya, berarti kita sudah tahu takaran kita kan. Bagi saya, 10 kilo dengan jalan nggak jauh kok. Ya nggak? Sama kayak gini, jangan percaya sama orang desa. Orang-orang pelosok. Bu, mau tanya, Dupi, rumahnya ibu ini di mana? Oh, caket, deket kok di situ tak. Lurus, nanti belok kanan, nah nanti ada pertigaan belok kiri, tos, gitu nyampe. Coba. Jauh banget ya. Orang desa ditanya, karena mereka sudah terbiasa untuk jalan. Ayo kita ke Indomaret, naik motor. Gitu dah. Oke. Berarti ini kan takaran nilai kesungguhan Anda untuk memastikan bahwasanya sudah tidak ada batas buatku. Makanya kalau engkau tahu bahwa sudah tidak ada batas buatku, ciptain batasan sendiri. Gitu. Kata anak saya, ayah, sholatnya tarawih kok banyak. Saya kan lebih suka tarawih di rumah. Aneh-aneh aja. Ada, tapi ini enggak ini ya, enggak harus. Ada tarawih itu 8 ya? Ada ya? Ada. Merenya gitu. Ada yang berapa lagi? 20. Tambahin 1 witir gitu ya. Ada yang 40. Tapi nggak familiar ya? Nggak familiar apa? Iya. Nggak jarang terdengar ya. Ada yang 60. Saya tuh pengen ngajarin anak saya, ngajar dah. Gitu dah. Sekalian olahraga malam ya. 40. Kok banyak? Ini sholat apa? Tarawih. 40? Iya. Sampai ketiduran dia. Gini sujud gitu. Yang Ken yang kelas 4 SD. Saya udah salam. Oh, tidur. Iya, saya terusin.
gitu. Akhirnya saya ajarin lagi, ada yang 60. Tinggal kan kita batasan-batasan, yang bener yang mana? Bener dua-duanya. Bener empat-empatnya. Gitu. Oke, sudah. Tinggal kita mau pakai yang mana, gitu loh. Oh Pak, batasan saya itu pengen cepet Pak. Ya 8. 8 juga di korting ya. 2 rakaat duduk kita. Yang lain salat kita duduk istirahat gitu ya. Ya, berarti 6 kita ya. Yang kita 6 tuh sopo? Ente Pak. Gitu dah. Bukan 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 ustadz, bukan apa. Kenapa? Kok nggak lanjut? Capek. Nanti lah pas witir. Oh, yang awalnya 8, semangat lah, karena kemerkaan, kebanyakan makan gitu. Akhirnya cuma kuat 4 rakaat. Yang 4 rakaatnya duduk gitu. Nanti ikut witir lagi. Gitu. Ada kan kayak gitu? Anak kecil ada kan ya? Oh iya Ustaz, selesai kan? Disalahkan? Ya nggak bisa. Dan Allah paham itu. Allah tahu. Yang protes, ya malaikat. Malaikatnya protes, Allah senyum. Karena engkau yang menciptakan batasan, ya sudah. Gitu kan. Kalau orang Bandung, ya sudah. Gitu. Bahasanya halus banget. Iya, enak. Oke, jangan ngomongin masalah benar atau salah dulu. Ya, loh kita ini masih banyak celah kosong kok. Tapi kan saya pengen ideal Pak, cepat. Kecepatan engkau dalam menerima pemahaman, kecepatan engkau dalam merubah keberlimpahan, itu bukan karena banyaknya hitungan. Oke, Pak saya yang 8, Pak saya yang 40. Kenapa 40? Biasanya cuma 8. Sekarang kan malam 24, Pak. Malam 24 itu setara dengan 1000 pahala. Oh, keren. Oh iya ya, gitu. Ada juga Pak, satu ini nanti di malam berapa itu saya dapat katanya itu 24 doa yang akan dikabul Pak. Iya, sudah terserah loh. Gitu loh. Karena memang jangan paksain engkau ke hakikat. Ketika masih ada riak-riak basah gitu ya. Kayak air gitu ya, cipratan. Ya udah posisi kita masih di situ. Ya akui. Iya. Aduh gimana lagi ya Allah? Ya terpaksa. Iya sudah gitu loh. Oke. Makanya semakin seorang yai itu nggak terlalu ngasih batasan ke murid-muridnya, enak. Makanya saya dulu tuh nyari apa sih? Pesantren buat anak-anak saya itu yang memang nggak terlalu banyak aturan. Oke, karena saya memfasilitasi ada bagian-bagian dalam diri anak saya yang bisa jadi itu dari saya masih keluar gitu tuh. Gitu. Tiba-tiba gitu melakukan kehebohan. Gitu. Walaupun kecil. Kebayang. Ketika ada aturan kayak saya cerita dulu, ketika ada aturan pakai peci hitam, ukurannya kayak Kang Iman ketinggiannya. Yang tinggi itu pengurus gitu kan ya. Kan ada aturan di pesantrennya kayak gitu. Satu, dia tidak pernah melihat saya pakai peci hitam. Yang dia pernah lihat adalah saya selalu seringnya pakai peci putih. Maka dia tidak mau sebelum dia minta izin ke saya. Sedangkan dia tidak diizinkan untuk pulang ataupun telepon. Iya tetap mending dihukum. Gitu tak? Heboh ya. Gitu. Akhirnya karena saya tahu itu, saya ke pesantren, saya pakai peci hitam dan saya niatin mulai saat ini saya juga pakai peci hitam.
ayah sudah punya sanad pakai peci hitam? Oh sudah, sudah no. Gitu. Akhirnya kan dia pakai peci hitam. Bisa paham ya. Kenapa saya akhirnya nggak pakai peci? Ya itu ada sejarahnya lagi gitu. Saya hanya satu. Ada banyak kekakuan dalam diri saya yang bisa jadi masih banyak dalam diri anak saya. Maka saya punya peci hitam, saya punya peci putih di Pak, rumah. berhenti. Oke, Berhenti. Langsung WA. Siapa? Dia biasa. Tah loading tah. Enggak, tiba-tiba mati, Pak. Habis tah. Ada. Iya. Pakai kalau lagi bahagia. Yang penting bahagia. Maaf teman-teman, tiba-tiba mati. Kita lanjut. Ya, ayo. Islam itu selamat dan menyelamatkan. Islam itu agama yang paling mudah. Kalau teman-teman jadi Kristen taat, capek ibadahnya. Kalau jadi Katolik taat, Masya Allah, ampun-ampun. Oke. Kenapa orang-orang Kristen tidak tahu tentang ternyata mudah banget puasa. Puasa kita tuh sebentar. Tapi kok mereka nggak tahu puasa? Padahal mereka diwajibkan puasa. Dan puasanya lebih daripada kita. Ya berarti kan belum taat. Gitu kan? Tapi saya nggak mau membanding-bandingkan agama. Ini hanya sebagai contoh buat kita. Saya cerita ke Kang Iman. Kang, orang Yahudi itu zakatnya 30%. Ya. Orang Kristen 12. Ibrahim 10. Tapi akhirnya diangkat menjadi 12. Islam 2,5%. Itu pun dengan embel-embel. Nanti di surga dikasih bidadari. Nanti istananya bisa di KPR-kan. Gitu. Misalkan dari sekarang gitu ya. Cicilan sekian gitu. Enaknya gitu loh. Kok tapi tetap aja gitu. Kita enggak ini. Tapi yang KPR tadi enggak. Bercanda itu, bercanda. Biar Adi enggak tegang lah. Gitu. Bisa lah di KPR. Cicil, cicilnya 5.000 per hari. Loh ya mudah ya. Wah, enak. Berarti sebulan berapa? 150 ya? Nggak ada tuh KPR di dunia kayak gitu. Udah, bercanda aja. Ayo, yang bakola yang selanjutnya, Pak. Masih ada banyak frame berpikir kita yang harus dibenahi ya, teman-teman. Mari kita lanjutkan teman-teman ke makalah yang ke-149 ya. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, laula dhuhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu absarin. Law dhaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuhu id mahallat mukawwanatuhu. Laula dhuhuruhu fil mukawwanat, jikalah atau seandainya bukan karena tajallinya Allah atau menampakkannya Allah dirinya pada mukawwanat itu yang dijadikan ada makhluk kira-kira seperti itu. Ma waqa'a 'alaiha wujudu absarin, maka niscaya penglihatan itu tidak akan bisa menangkap keberadaan ciptaan itu.
jika Allah tidak bertajalli pada mukawwanat, pada wujud, pada sesuatu yang ada, maka engkau pun tidak akan pernah bisa mendapati Allah itu. Rumusnya. Artinya seharusnya ketika dikatakan mukawwanat itu berarti apapun yang di luar Allah, makhluk lah kira-kira seperti itu. Makhluk itu mukawwanat yang dijadikan ada. Jika Allah tidak menampakkan dirinya pada makhluk, pada diri makhluk, maka tentu makhluk itu tidak akan pernah ada kelihatan. Tidak akan ada sama sekali. Ini sepertinya kita diajak untuk kembali ke 20 sifat, terutama yang pertama. Sepertinya kita perlu meng-cross check frame berpikir, pemahaman, keilmuan kita tentang sifat yang pertama lagi, teman-teman, tentang wujud. Wujud dalam konsepsi pemikiran atau frame berpikir kita sebetulnya seperti apa. Terus kemudian dibandingkan yang futuh pemahaman tentang wujud itu seperti apa sih sebenarnya. Jangan-jangan kita selama ini terlalu sederhana memahami wujud itu, ya yang penting adalah gitu. Dalam hal ada itu pun masih terjadi perdebatan di dalam batin kita. Ongkoh ayah tapi tenulungan gitu kira-kira. Atuh Gusti tulungan lah seolah-olah kan pertanyaan itu benar. Tapi kalau di cross check lagi seolah-olah juga meniadakan. Seakan-akan Allah ada fase di mana Allah itu tidak ada. Tidak hadir. Mood swing kali ya. Mood swing. Gitu. Tenang aja tadi. Gaya-gaya Imam Al-Ghazali juga kan seperti itu ya. Dari hal-hal yang sepertinya sangat sepele dalam kehidupan kita. Tapi untungnya kita sebetulnya dilahirkan di Sunda ya. Salah satunya. Orang Sunda itu kan sangat hati-hati dalam bahasa. Hadeku bahasa deh bukan berarti kudu alus bahasa wae gitu Pak. Tapi setiap yang dilafadkan itu selalu mengandung makna gitu. Kira-kira seperti itu. Bahkan ketika pun hanya mengeluarkan satu lafaz sekalipun. Sepertinya ini kita diajak oleh Syekh Ibnu Athaillah. Moga-moga kita jadi murid beliau ya, insya Allah. Kita diajak untuk meng-cross check kembali keilmuan kita tentang sifat yang 20. Jangan dulu yang kedua sampai ke 20. Yang satu aja yang wujud gitu ya. Yang wujud ini kita diajak untuk kembali mengecek gitu kira-kira. Karena laula duhuruhu fil mukawwanat ma waqa 'alaiha wujudu absarin. Kalaulah Allah tidak bertajalli, tidak menampakkan dirinya pada yang pada makhluk, kalaulah tidak ada keberadaan Allah di sana, tentu tidak akan ada penglihatan sekalipun. Penglihatan itu tidak ada. Artinya ya gitu. Paham ya teman-teman? Api-api paham weh. Mohon metere. Lau doharat sifatuhu. Nah ini. Lau doharat sifatuhu. Sekiranya sifat-sifatnya itu Allah. Sifat-sifatnya Allah itu menampakkan diri. Idmahallat mukawwanatu. Niscaya hancur lebur atau sirna segala ciptaannya. Secara murni maksudnya sifatnya langsung gitu Allahnya hadir. Kan kita dikasih perumpamaan, bukan perumpamaan, sejarah ya ketika Nabi Musa misalkan hari ini perlihatkanlah engkau padaku kan gitu. Faktanya kan tidak bisa melihat. Gunung hancur, beliau juga dalam kondisi pingsan. Berarti kan ada hikmah di sana. Kalaulah Allah, ya seperti tadi rumusnya, kalau Allah tidak ada, maka PR kita adalah kenapa kemudian kita masih menyalahkan hijab-hijab itu. Berarti ada masalah tadi. Kita diajak kemudian untuk meng-cross check kembali tentang pemahaman kita soal sifat. Ya kan kita mah ada diajarin ya sama guru-guru kita. Ada 20 sifat. Sifat yang pertama wujud. Sifat apa itu? Sifat nafsiyah. Ya sifat ma'ani terus gitu teman-teman. Jadi memang mungkin dulu kita diajarkan ya karena kan bertahap ya, dulu diajarkan dulu mungkin hafalan saja.
Ya malam ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan seruan ajakan dari saya sih. Ini mungkin versi saya mendapatinya sebagai ajakan dari Syekh Ibnu Athaillah untuk kemudian merenungi kembali sifat-sifat yang dulu diajarkan oleh guru-guru kita. Ya mesti progres kan pemahamannya, ilmunya. Barangkali mungkin ya kalau ibu saya sering di dalam pembicaraan itu sing ingat awal akhir itu. Jangan-jangan kita ini sudah merasa tiba-tiba ada di tengah gitu tanpa tahu awalnya gitu. Jadi kalau sudah ada merasa di tengah, pada akhirnya akhir juga jadi kelimpungan. Itu orang di mana. Kalau la ilaha illallah itu kan awal dan akhir. Kalau tadi Pak Ijo bilang kanan kiri, ini kita apakah yang di tengah atau kira-kira seperti itu. Enggak, Pak. Sudah ya seperti itu. Ya. Udah ya. Ya udah. Gitu. Jadi Ayo kita tuh posisi Muhammad apa Adam? Adam. Kebalikan dari wujud? Adam. Alif, dal, mim. Dimulai dari Allah. Dal itu berarti sesuatu yang harus didudukkan. Makanya tulang ekor itu juga bengkok. Ya gak? Ada bengkoknya ya. Permasalahannya dal apa ro itu? Tulang ekor. Ketika kemudian tidak sering didudukkan, tidak seperti ini, duduk seperti ini dalam waktu lama, jangan pikir tulang ekor itu keras. Sesuai dengan pesanan. Kalau berdiri terus, maka ini cuma lekukannya dikit. Tapi ketika kemudian didudukkan dalam waktu yang lama secara simultan, istiqomah. Wah, ini mau duhur, tulang belakang udah tahu. Persiapan, siap, gerak, gitu, udah. Gitu. Bersiap. Dia udah bersiap pemanasan lah. Karena nanti habis ini orang ini mau duduk ujung-ujungnya. Gitu. Karena duduknya lama, berarti harus siap. Gitu. Nah, habis itu didal. Untuk ngebuka apa? Move in, mem. Semua rahasia-rahasia yang ada. Maka Adam itu harus ditemukan dalam diri kita. Adam, yang terjadi ketika Nabi Adam diturunkan adalah ketakutan awal. Makanya ada subuh. Di situ yuk kita mulai mentadaburi diri sendiri. Kan kita itu makhluk yang menyamar sebenarnya, semesta yang menyamar. Berarti banyak hal yang memang harus ada sisi keistiqomahan. Untuk apa? Ngebuka yang namanya wujud. Oke. Nah, dari situ teman-teman akan mulai paham bahwasanya teman-teman nggak sesimpel itu loh dalam tubuhnya. Akan banyak wow-nya. Makanya kita, ya Allah, saya ada seseorang itu yang saya pengen biasa-biasa aja. Belum waktunya saya untuk belajar tentang kasab dan lain sebagainya. Kasab itu kan hadiah. Tapi antara amal dengan hadiah itu terpisah loh. Ya kan? Seperti halnya makan dan kenyang. Hadiah berarti kita cuma minta ridho. Oke. Agar satu, kalau kita itu nggak tahu tentang diri kita, bagaimana kita tahu tentang wujud? Kidam, bangkok, dan lain sebagainya. Lah selesai lah. Sementing saya Islam, sholatnya selesai. Terlalu sederhana nanti. Ya. Nah, dari situ, makanya kita sering praktek nyuluk latihan. Kalau kemudian kita itu tidak ditempa dengan latihan,
tidak ditempa untuk kemudian selalu move in, yang terjadi Anda nanti stuck di level situ terus. Apa maksudnya? Kok nggak boleh berhenti di situ? Jangan pakai kutip hadis, kutip ayat, Pak. Iya, saya nggak kutip ayat. Saya cuma ngejelasin. Kang Iman selalu ngomong, hari ini kalau sama dengan hari kemarin, rugi bandar ya. Udah, yuk. Tapi ada nilai di situ yang memang harus dinaikkan, gitu loh Pak. Ya, Pak, terlepas dengan kemarahan saya yang selalu tiba-tiba, saya tuh niat hari ini tuh sudah lebih baik daripada kemarin, tapi tiba-tiba muncul kemarahan. Apakah itu sudah dinilai rugi? Harusnya berbangga diri, senang ya Allah. Ya Allah, Engkau munculkan rasa marah ini. Lu kok senang sih? Karena saya merasa bahwasanya hari ini saya persiapannya udah lebih matang. Gitu, udah persiapan. Insya Allah bisa. Ternyata marah lah hari ini. Lah ya, gitu. Oke, jebak lagi. Sudah, janji lagi. Jangan terjebak dalam wilayah batasan tobatan nasuha. Tobatan nasuha teh apa sih? Ya kata teman-teman saya itu gitu kan ya. Ini mah omongan embongan ya. Obrolan jalan gitu. Ya, tobat sekali setelah itu nggak ngelakuin lagi. Susah. Oke. Sudah yuk mulai ditata. Kalau kita dinilai diremehkan oleh orang bahwasanya hayu janji gitu deh ya. Itu saya sekarang angkat adi tuh. Kalau dulu kan saya hayu janji. Malaikat bingung sama janji kamu gitu. Hanya untuk gitu. Nah, sekarang saya angkat lagi dia teh gitu. Nggak ada lautan pengampunan Allah lebih besar. Ketika kemudian kita itu kejebak lagi, kita janji lagi, nakal lagi, janji lagi, gitu kan. Hanya untuk apa ini teh? Nguras. Oke. Dikuras semuanya. Kalau makin bersih, kegelapannya hilang. Gitu. Oke. Saya nanya ke Kang Iman waktu itu. Emang kita kan mensepakati ada 7 tubuh dalam tubuh kita. Emang semuanya butuh oksigen. Yang butuh oksigen jangan-jangan cuma tubuh fisik saja. Tubuh emosi yang dibutuhkan apa sebetulnya? Campuran oksigennya ada, tapi yang lebih banyak nitrogen, hidrogen, yang bio. Dan ini hanya karena saking canggihnya tubuh manusia, ini bisa jadikan bio. Teman-teman aja nggak sadar kan sekarang kita itu lagi divaksin. Divaksin, dikasih virus lewat udara. Ya, akhirnya nggak ada yang sadar bahwasanya ini kita menghadapi tahap COVID ke-4. Tapi kalau saya nggak ngomong nggak ada yang tahu ya. Yes. Tapi ya tenang wae gitu loh. Karena orang Indonesia kan, gitu loh, yang taat dengan dirinya sendiri. Yeah. Selalu, saya senang dengan batasan orang-orang desa itu. High COVID itu kan penyakitnya orang kaya, orang kota. Enak ya. saya ketawa tapi senang. Bener. Gitu. Dan saya lihat di orang-orang sekitar saya, ketika dia kena COVID, datang ke saung dengan tanpa masker, deket ngomongnya kayak Kang Iman ini, bisik-bisik.
Pak, saya sakit, Pak. Bawa hasil lab nih. Saya terkena COVID. Loh. Saya nggak pakai masker, dia nggak pakai masker. Ngomongnya dengan santai gitu, ta. Enak ya? Gitu loh. Ya. Pokoknya kita itu antivirus. Gitu. Nah, ada satu penemuan dan itu sekarang lagi diperebutkan oleh banyak negara. Ada seorang ilmuwan yang kemudian menemukan bisa menangkap antimateri. Antimateri itu sebutir debu, kayak sebutir debu kecil, ditaruh. Harganya berapa? 1 triliun. Kemudian penemuan keduanya, dia bisa menangkap yang namanya materi murni. Harganya berapa? 4 triliun. Nah, kalau itu kemudian dimasukkan dan disuntikkan, materi murni, perubahan dalam dirinya, bahasanya kayak zaman dulu kita itu apa ya? Jadi manusia bionik. Zaman-zaman dulu ya, sore itu ada cewek yang jadi manusia bionik. Kekuatannya lebih. Nah, permasalahannya ketika antimateri ini dengan komposisi yang sama, antimateri dan materi ini disatukan, ledakan yang terjadi adalah ledakan lebih dahsyat daripada nuklir. Baru sebutir debu. Kebayang dalam diri kita, berapa antimateri dalam diri kita? Kebayang materi dalam diri kita berapa? Tapi kok Allah itu bisa mendesain sampai tidak terjadi ledakan? Ada, Pak. Ledakan. Dut gitu ya. Gitu ta. Nah, ya. Makanya sampai dari kalau kita menyimpang sedikit dari pembahasan ini, di Chang Hegar itu kan terinspirasi dari materi itu terinspirasi itu dari penelitian dari medis. Kalau kentut kita itu kencang, maka sebetulnya serat-serat, konsumsi serat dalam diri kita banyak, tercukupi. Kalau kemudian kentut kita dikit, nggak kencang, berarti serat dalam tubuh kita kurang. Kalau kita itu kentut dengan kemudian bau, berarti ada banyak bakteri. Gitu kan? Kalau kemudian kentut kita bunyinya dit dit dit, berarti banyak kredit over, Pak. Gitu kan ya. Sudah plafonnya udah habis. Terlalu banyak kredit. Gitu. Over kredit. Ya, sudah dong. Gitu. Bisa dipahami. Kita kan nggak pernah mensyukuri tentang materi dan antimateri dalam diri kita. Nggak meledak gitu. Saya pernah menceritakan orang-orang yang berlatih tentang materi dengan orang-orang terdahulu ya, ada salah satu dari orang, ya saya tidak sebutkan, guru dari, saya sebutkan muridnya aja yang di Sunda ya, yang namanya siapa itu, Kian Santa ya. Gurunya ingin kemudian itu bisa yang namanya moksa. Nah, tapi tahapan sebelum moksa itu harus melatih tubuhnya itu untuk menjadi tubuh abadi. Ketika dia melatih, maka dia membutuhkan materi yang sangat kuat. Yang terjadi adalah meledak. Ini retak. Nah, sejarah ini itu nggak pernah diceritakan secara gamblang. Diteliti lah, gitu. Kan nggak sedikit, nggak cuma di Nusantara aja.
penelitian ini dilakukan. Gitu. Nah, balik lagi, sehebat apa wujud yang disebut sifat wujud Allah itu kok sampai kemudian dalam diri kita itu begitu kokohnya. Katanya lempung, katanya lemah. Lemah, apa bahasa tanah. Allah. Tapi kok kokoh ya. Gitu. Terus jangan-jangan nanti ketika musim kemarau ini kan katanya panjang prediksi BMKG. Jangan-jangan nanti retak-retak gitu ya. Gitu. Kurang air. Gitu. Yuk, difahami lagi untuk memahami ke wilayah sampai kalau kata Kang Iman ketika Allah mau nampakkan wujudnya hancur semuanya. Karena emang energinya nggak murni gitu. Campuran dari materi dan antimateri yang komposisi persentasenya ini bukan seimbang, tapi sesuai dengan takaran. Akhirnya terjadilah yang namanya wujud manusia ini. Gitu. Harus ke jaket. Difahami? Yuk. Mulai difahami bahwasanya Anda adalah orang yang sempurna, spesial. Walaupun Anda tidak tahu dasar keilmuannya. Ya. Disyukuri dulu dari versi Anda yang Anda tahu. Anda sudah punya mobil, syukuri. Jangan lihat punya mobil ini Avanza, pengen mobil, ngelihat mobil Cherry. Melihat mobil S-Class, US gitu ya. Harga yang 2,5 M, 3 M gitu. Oke. Sudah punya motor, ngelihat yang punya mobil. Kalau di makalah-makalah sebelumnya, keinginan itu boleh. Karena kita itu masih punya jiwa. Punya nafs. Tapi ini bukan jadi angan-angan. Biar nggak jadi angan-angan, omongin aja langsung ke Allah. Ya, kayak proklamasi gitu loh. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Pemindahan kekuasaannya. Kalau dulu kan kita nggak tahu yang baca proklamasi kita itu, doa kita itu siapa. Soekarno, Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan sekarang kan dibikin kita teh. Karena kita tahu yang punya keinginan adalah jiwa-jiwa kita, maka ruh, maka kesadaran, itu yang mewakili. Yang jadi Soekarno-nya, ya ruh. Yang jadi Hattanya, kesadaran. Oke? Pemindahan kekuasaan. Iya toh. Yang baca Soekarno, yang baca ruh. Tapi nggak ada keinginan. Hanya membacakan pemindahan. Keinginan ini, jiwa itu pengen ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gini-gini. Udah selesai kan? Udah tersampaikan? Selesai. Ya. Sehingga akhirnya dalam sulukan awal, dulu kita ngomong bahwasanya doa jangan dipakai untuk minta. Tapi berkomunikasi. Walaupun isinya yang minta. Tapi bukan engkau yang minta. Engkau hanya mewakili saja. Kalau bahasanya orang-orang Sunda kan, enggak, ayo silakan makan, nanti aja. Karena yang terakhir biasanya dapat bungkusan banyak. Yang sisanya banyak. Soba. Soba. Bukan konima, bukan. Gitu ta. Oke ya. Iya wes. Bisa di. Jadi gak ada yang namanya, kalau orang itu sudah tahu tentang diri, gak ada orang itu sedih. Sedihnya orang-orang yang ini hanya cuma 6 hal yang saya sudah share. Pernah kepikiran teman-teman kita bisa makan? Ya. Gitu.
Kalau dulu awal-awal tuh ketika apa namanya, Adi datang itu saya di sini cemas. Jangan-jangan dia nggak bisa makan, gitu kan. Tapi saya nggak ada rasa kasihan, karena kasihan itu dihilangkan. Yang ada untuk melihat wujud setelah keseluruhan, berarti kan bukan kasihan. Ngapain saya kasihan? Loh, ada Allah. Ini loh makhluk hamba dari Allah yang Maha Kaya. Kalau saya kasihan, berarti posisi saya ada di bawah, sama. Ya, gimana saya mau mewakili sebagai Soekarno? Kalau saya cuma rakyat jelata, maka saya harus dinaikkan dengan penuh cinta aja. Oke. Ya, keresahanmu yang datang, kegelisahanmu yang datang, itu loh dipakai harusnya untuk sebagai komunikasi. Ya Allah, saya belum bisa memenuhi kewajiban saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman, sebagai seorang guru, apalagi khalifah, sampai mikirin Palestina. Ketika ditanya, Mas, sebetulnya pilihan itu ini ya, Mas Ijul, bela Palestina ya. Saya cuma senyum. Kenapa Israel nggak dibela juga, saya gitu. Oh, Zionis. Kiri. Yang pelakunya kan berapa oknum saja. Air rakyat paham. Enggak. Tapi kan mereka juga ngebela. Ketika ada muslim yang datang itu didiskriminasi. Emang di Indonesia nggak kayak gitu? Mayoritas muslim. Iya. Ketika Anda lebaran, yang keluarga yang miskin di dapur ya. Jadi babu. Yang kaya, wah seperti raja. Masih ada diskriminasi. Terus ngapain kita harus benci? Kalau saya pengennya ngelihat cinta aja wes gitu. Dari situ nanti Anda akan mulai paham bahasanya, oh ngelihat wujud Allah itu lebih bagus, keren nih. Karena bukan lagi yang menguasai diri kita adalah anti materi, tapi materi. Semakin banyak cahaya yang bisa ditampung dalam diri kita, maka materi ini mulai membiasakan diri untuk tidak merusak diri. Oke. Yang sempurna itu malaikat apa kita? Kita kan. Malaikat cahaya, materi. Tapi kenapa ditugaskan untuk kemudian bukan ngebimbing, tapi membantu manusia. Nah, orang-orang yang khawasul khawas, dia melihat bahasanya malaikat itu di bawah kita. Oke? Ingat cerita Umar bin Khattab ngebentak malaikat ya. Gak berani nanya. Gitu. Kalau di Sunda, aing saha. Gitu. Dia tahu. Waduh, ini Umar ditanya. Atau dengan cara yang lembutnya agak nyeleneh, Abu Nawas. Dipasangin sama kain kafan yang udah usang. Player lama. Gitu deh. Malaikat juga bingung gitu. Gitu. Kalau Adi nanti pakai pisang aja. Itu daun pisang. Daun jauh. Sanes jalmi. Bisa dipahami ya. Yuk. Cahaya semakin besar dalam diri kita, berarti kita sudah mulai harus paham mengamalkan asma. Tapi mengamalkan asma itu bukan berarti
Anda itu harus hafal semuanya. Hafal ya alhamdulillah. Ngebaca juga nggak boleh yang namanya langsung dibaca sekaligus. Anda malah nggak dapat takaran apa-apa. Kebayang tuh, misalkan anggap nih asma itu kayak ada kopi, garam, semuanya, terigu, dan itu dianggap asma nih ya. Ya, terigu, kanji gitu. Campur semuanya. Satu bungkus. Garam 1 kilo, terigu 1 kilo. Jadi apa bro? Gitu. Makanya takarannya ada kan. Nah, biar kemudian tubuh ini terbiasa, maka dibacanya, diamalkannya dalam berbagai thariqah itu ya ada yang berdampingan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi ada juga beberapa thariqah itu yang satu-satu, Ar-Rahman. Setelah baca Ar-Rahman diisi apa? Ada redaksi apa? Gitu. Kayak misal kita nggak sadar, sudah dibiasakan untuk baca asma atau baca kalimat, ya ajaran dari sebelum saya mengenalkan la ilaha illallahnya versi dari Syekh Nafaila, saya ngajarin teman-teman dari versi Habib Abu Bakar As-Suggah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Itu kan sebetulnya teksnya adalah la ilaha illallah saja. Itu kan ngebacanya. Nah ditambahi, ya Tuhan tuh ya ada di setiap zaman. Atau itu diganti. Jadi yang ini Arabnya la ilaha illallah aja, nanti fikuli zaman langsung teks artinya sama. Akhirnya diajarin lagi yang kedua, la ilaha illallah dengan dari versi Syekh Ibnu Athaillah yang kemudian sanadnya tembus ke Sayyidina Ali. Gitu. Oke. Akhirnya la ilaha illallah. Tiada yang memberi selain Allah. Nah, memberi ini ya titik-titik, diisi bisa. Memberi keberlimpahan, memberi kemudahan, memberi cinta, memberikan pemahaman selain Allah. Gitu. Oke. Diamalin. Hitungannya, gak usah hitungan. Biar nggak latihan terus. Gitu. Kalau kata Teh Yani kan, latihan terus kita ya, sudah tua gini. Iya Teh, sabar, habis ini kita nggak latihan. Kalau zikirnya itu sampai 100, 1000 itu pembiasaan, latihan. Tapi ketika kita baca, ketika dapat feel-nya, la ilaha illallah, udah. Maka itu akan masuk ke sumsum tulang belakang, masuk ke pori-pori, masuk ke organ, dan lain sebagainya. Makanya dalam doa di aurat juga sama kan? Bihaqqi la ilaha illallah. Awalnya kan sebelum kita ngomong bihaqqi, kita kan ngomong ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Asma-asma lain dibaca dulu, habis itu dibaca oh bihaqqi la ilaha illallah gitu ya. Lah iya. Sudah diawali di situ, tapi nggak pernah diajari untuk mengejawantahkan. Kita ini cuma baca tok wis gitu selama ini kan. Ya. Nggak tahu sejarahnya, nggak tahu racikannya. Bisa dipahami? Ya. Kalau masih malas baca doa aurat ya nggak apa-apa ya, pokoknya penting la ilaha illallahnya. Amalan-amalan yang lain ditaruh dulu. Ya, ditaruh biar Anda ngerasa kosong. Biar Anda ngerasa nggak enak Pak, saya biasanya pagi.